Ya. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak. Terima kasih kehadiran jemaat-jemaat Tuhan di dalam ibadah pra PSSD di rumah keluarga Ibu Sihombing di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh tiba di sini dan kita boleh beribadah. Kita yakin dan percaya iman kita bahwa Tuhan ada di sini. Amin. Memberkati, menyertai dan melindungi kita selama kita beribadah. Mari kita menyanyi beberapa buah pujian. Yang pertama, betapa baiknya Engkau Tuhan. Yang kedua, hati yang gembira. Yang ketiga, coba hitung berkat sekalian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu karena berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku puji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat bagi yang tenang. Tapi semangatnya akan berikan Tuhan. Hati yang gembira, Tuhan senang. Coba hitung berkat sekalian yang dibesar oleh Tuhan. Coba hitung semua dunianya, surah besar kasih dan kuasanya. Coba hitung berkat sekalian yang dibesar oleh Tuhan. Coba hitung semua dunianya, surah besar kasih dan kuasanya. Kita menyanyi kor doa, maka jiwaku sorak berseru. Kemudian kita satu di dalam doa. Maka jiwaku sorak berseru. Betapa ya Allah, maka jiwaku sorak berseru. Betapamu ya Allah. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami muliakan nama-Mu, kami hormati nama-Mu, dan kami agung-agungkan nama-Mu di dalam kehidupan kami dan di dalam rumah tangga dan pelayanan kami.
Terima kasih pada sore hari ini ada cuaca yang baik. Dan terima kasih Tuhan turunkan hujan. Dan terima kasih Tuhan beri waktu yang baik dalam kami melakukan perjalanan. Sehingga kami, baik kami yang melalui sepeda motor, kendaraan, kami bersama-sama tiba di sini dengan kuasa penyelamatan Tuhan. Dan terima kasih dengan senang hati kelompok keluarga, jemaat-jemaat Tuhan di kelompok ini secara khusus bagi Ibu Sihombing dengan senang hati membuka rumah untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Juga Oma yang ada di kompleks ini, ibu keluarga Ibu Napitupulu, kami boleh bersama-sama di sini dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan waktu dan ibadah ini, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan. Kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba mengucap syukur. Haleluya, amin. Nyanyian nomor 39. Terdengar di langit nama yang mulia, yang hubungkan Allah dengan dunia. Tak ada lagi yang lebih merdu bunyinya, akan menyembuhkan yang hancur hatinya. Kenalkah kau nama itu? Nama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Terdengar di langit nama yang mulia, yang hubungkan Allah dengan dunia. Pada Dia lebih merdu bunyinya, akan menyembuhkan yang hancur hatinya. Dengarkan nama itu, nama Tuhan Yesus Juru Selamatku. Selalu memuji nama Yesus yang datang ke dunia untuk menebus. Dan kita manusia mati gantinya, yang kami berampunan dengan darahnya. Puji-puji nama Yesus, Yesus Juru Selamatku, Juru penebus. Nanti selamat dan sembah padanya, dan malaikat selalu puji cintanya. Moga kita juga berkumpul di surga, akan puji Yesus selama-lamanya. Yesus, Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan Allah malaikat dan manusia. Ayat yang kedua dari nyanyian ini, selalu kau memuji nama Yesus yang datang ke dunia untuk menebus, yang cinta saudara dan saya. Cintanya Dia mau mati
di atas kayu salib supaya ada pengampunan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang maha cinta, yang cintanya tidak terbatas, yang maha mendengar, yang selalu mendengarkan apa yang kita minta, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Sehingga pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun ada rasa takut kita memulai ibadah karena adanya virus ini, tetapi kita membangun sebuah iman kita pada sore hari ini bahwa di sini ada Tuhan. Amin. Kita membangun sebuah iman kita bahwa bersama Tuhan semua baik-baik saja. Terima kasih. Nyanyian nomor 122 ayat pertama dan kornya, kami memberi kesempatan siapa saja pada sore hari ini untuk menyampaikan kesaksian atau tuan rumah. Kami beri kesempatan. Nyanyian nomor 122. Coba hitung berkat sekalian. Bila menempuh gelombang kehidupan hatimu menjadi takut. Gelombang kehidupan ini berupa penyakit. Gelombang kehidupan ini tantangan dalam rumah tangga. Gelombang kehidupan ini berupa kegagalan. Gelombang kehidupan ini berupa kekurangan. Tetapi kembali lagi kita melihat hitung berkat Tuhan melebihi dari gelombang-gelombang yang kita alami dalam kehidupan kita semua. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba itu berlaku sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba itu berkat sekalian, yang diberkati oleh Tuhan. Coba itu semua kepada Surah besar kasih dan kuasa-Nya. Ada menyampaikan kesaksiannya atau puji-pujiannya. Haleluya. 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 Selamat malam, salam sejahtera buat semua yang hadir pada malam hari ini. Saya mau kesaksian dikit. Saya bersyukur sama Tuhan. Oh iya. Selama saya beribadah itu, saya baru gereja itu selama berapa bulan di tempat balik keselamatan karena corona ya besusahnya. Jadi saya ikut online di rumah. Memang online juga bagus, Tuhan hadir ya. Tapi hati saya itu rindu sekali untuk mau beribadah. Ya saya bersyukur sama Tuhan pas Pak Pektor, Mayor Pektor pas waktu kunjungan ke sini beribadah di sini. Pas selesai ibadah langsung saya bicara sama Pak, saya rindu beribadah tapi karena terhalang dengan penjemputan mobil ya, karena mobil juga rusak. Sampai saya bilang gini, kalau seandainya mobil itu mau diperbaiki boleh kita bantu gitu, yang penting kita mau gereja, saya bilang gitu waktu ibadah di rumah Bu Ai. Lalu Bapak bilang, oh, Oma Neni rindu untuk beribadah. Iya benar, sungguh-sungguh saya rindu. Ya udah Oma, nanti aku jemput tanggal 21 pas Bapak khotbah. Tapi saya tunggu, Bapak tidak jemput ya Pak. Tapi saya memaafkan Bapak. Haleluya. Bapak tidak jemput, tapi saya tidak kecewa ya. Saya tahu Bapak juga kan akan menyampaikan firman Tuhan, harus persiapan ya. Saya juga menyadari itu. Saya bilang Tuhan, belum terlaksana, pasti minggu depan barangkali. Tapi kebetulan hari Jumat itu PKW. Ya saya belum ikut di rumah, saya datang ke Bu Ai dulu ngobrol-ngobrol gitu. Ini di Bu Ai langsung saya bilang, Bu, besok Ibu ke gereja? Iya. Oh itu ada itu cari dana, kata saya gitu. Oh Bu nanti ke gereja. Oh Oma beli ini aja, beli ini, itu apa ya gitu kata saya ke Bu Ai. Ya udah saya ambil 2 pesanan 2 ya. Tapi hati saya itu tergerak benar-benar, saya tidak bohong ya. Saya ingin SMS Pak Mayor Pektor gitu. Saya beranikan diri.
Cuma waktu saya belum SMS, Ibu Panjaitan, Ibu Erna telepon SMS, Oma besok ke gereja. Saya bilang gereja. Lalu nanti Oma dengan siapa? Saya bilang Pak Victor jemput pakai motor. Itu saya bercanda ya Pak, maaf ya Pak. Itu bercanda doang Pak. Lalu Bu Ai itu nanti naik motor sendiri. Nah, itu saya bercanda. Tapi benar-benar itu bercanda itu, tapi ada kerinduan. Tapi Tuhan itu dengar bercanda saya ya, langsung saya beranikan diri. Selamat sore Pak. Pak, bisa enggak hari Minggu jemput saya ingin rindu ke beribadah. Pas saya selesai itu saya tutup, wih sebentar pas bel, Oma siap-siap jemput. Saya tanya benar nggak ini? Ternyata benar. Saya bilang puji Tuhan, memang apa yang selama ini saya bergumul sama Tuhannya, saya minta Tuhan kerinduan saya untuk mau beribadah terus di Balai Keselamatan, tapi karena corona. Tapi saya percaya waktu Tuhan nanti pasti akan nyatakan untuk saya. Lalu sudah pas dengar mau ibadah, lalu saya bilang ke Bu Ai, pas masih di sini belum pulang mau ikut PKW ya Bu ya, masih baru jam 3 lebih. Bu, besok Pak Victor nanti jemput, suruh Patar jemput katanya gitu. Oma siap-siap. Benar kata Bu Ai gitu, benar lihat baca SMS. Saya bersyukur sama Tuhan banget, bersyukur sekali. Pas sudah itu saya siap, saya bilang Bu Ai kita siap-siap, nanti telepon Tante Johnson, Bu Erna biar kita siap, jangan ditunggu Patar, biar Patar jemput itu kita udah siap langsung berangkat gitu. Saya bilang ke Bu Ai, oke Oma. Langsung pas pulang dari sini ikut ibadah PKW, sebenarnya itu saya mau kesaksian, tapi kan belum terbukti, nanti takut Pak Victor nggak jemput lagi. Jadi aku nggak dilaksanakan kesaksiannya. Jadi hari Minggu itu sebenarnya mau kesaksian, kata Bu Lila, Oma nanti kesaksian nyanyi. Kalau nyanyi nggak jadi, tapi kesaksian oke aja, kata saya gitu. Ternyata cuma 2 orang, saya tunggu-tunggu. Oh sudah tutup, kata saya Bu Erna ya udah. Lalu kata yang bawa pujian itu nyamper ke saya, Oma Nelly maaf ya, saya nggak tahu Oma mau kesaksian, nggak apa-apa nanti minggu depan. Tapi hari ini saya udah kesaksian, sudah cukup di sini. Oh iya. Saya mau besok hari Jumat. Saya benar rencana saya tidak kesaksian sekarang, nanti besok kesaksian itu Bu. Tapi puji Tuhan, barangkali Tuhan izinkan saya harus kesaksian sini. Ada Pak Victor gitu sama Ibu kan Pak. Jadi saya kesaksian. Lalu saya pas anak saya pulang, saya bilang, Dem sama mantu saya, Ri, hari Minggu mama itu gereja. Sama siapa Ma? Sama Bu Ai. Kasihan jangan Ma, Bu Ai kan sakit-sakit, takut ada apa. Enggak, Pak Mayor Victor jemput. Benar itu Ma? Benar, nanti Pak Teh yang jemput. Saya SMS lagi, Pak, nanti kalau jemput Pak Ter duluan jemput ke saya dulu ya, baru kita jemput yang lain gitu. Saya bilang gitu. Pak Victor terus di Pak Ter langsung jemput. Ya itulah hati saya senang, gembira sekali ya. Walaupun kita online di rumah itu nggak sama nih, kita beribadah bertatap muka sama teman-teman seiman kita di gereja, itu yang saya inginkan seperti itu. Tapi terima kasih Tuhan, apa yang saya minta, apa yang saya doa, Tuhan kabulkan semua untuk saya. Bersyukur, terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Pak Victor, Ibu ya. Makasih. Sama-sama Oma. Terima kasih kesaksian Oma Nelly. Tuhan memberkati. Tidak hanya kesaksian di sini, hari Minggu khusus kami buka untuk Oma. Kesaksian. Sesudah Oma kesaksian, kami akan tutup. Jadi kalau Oma nggak kesaksian nggak ditutup-tutup. Oke, terima kasih. Kesaksian yang menyenangkan. Memang kerinduan kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Itu juga memberikan motivasi kepada kami semua supaya betapa indahnya ketika Tuhan dapat kita sebagai orang-orang yang setia. Kalau hatimu kecil dan kau penat, karena pikuslah salib yang terlalu berat. Kalau hatimu kecil dan penat karena tidak dijemput, jangan takut. Berkat Tuhan masih lebih segala-galanya.
Pak Bekar, jadi gusi saya kayaknya mau sembuh. Oh, iya. Amin. Yang gembira Oma. Oke. Kita nyanyi ayat yang kedua ini ya. Kami masih beri kesempatan bagi ibu. Ini saya tulis Ibu Ai Siromping ya. Kemudian juga saya tulis ini Ibu Napitupulu, Ibu Erna ya. Gitu kan? Oke. Kalau hatimu kecil dan kau pernah karena itu saling yang terlalu berat, itu semua bergantung maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba itu bebaskan dia dari perilaku oleh Tuhan. Coba itu cuma jumlahnya, semua besar kasih dan kuasanya. Ada yang menyampaikan kesaksian lagi? Cukup? Oke, diwakili ya. Berarti sama senangnya dengan Oma ya? Iya, iya. Tapi Enggak apa, harus boleh. kesaksian dari isi hati sendiri, jangan turutin saya. Iya, baik. Ininya dari hati nurani sendiri supaya Katanya mereka- Tuhan tahu benar-benar merindukan untuk ke gereja. Jangan saya. Saya minta Bu Ai kesaksian. Ayo kesaksian. Ayo Bu Ai. Sama aja kali Oma biar. Enggak, harus ada kesaksian dong. Sudah kesaksian. katanya mereka Oma, Hmm. mereka Sudah mengucapkan terima kasih. menunggu saya jemput, sama saja tidak dijemput. Mereka sudah dijemput juga senang. Mereka juga sebenarnya minggu lalu pingin menyanyi tanah tidak ada kesempatan. Dan mereka juga pingin kesaksian karena tidak ada kesempatan. Dan pada sore hari ini ada kesempatan yang besar. Masih Oma keberatan? Ya sudah cukup kesaksian aja. Lupa saya gusi sakit. Oh, iya. Tadi sudah mulai sembuh. Karena Ibu Ai tidak kesaksian sakit lagi itu. Ayat yang keempat merupakan kesaksian kita semua. Dalam peperangan Amin. tinggal setia. Amin. Ingatlah penolongmu Allah yang Maha Kuasa. Janganlah engkau takut. Malaikatnya menolong, menghantar kita, memimpin kita dalam dunia, bahkan mengantar kita ke rumah Bapa di surga. Dalam peperangan tinggal setia, penolongmu Allah yang Maha Kuasa. Janganlah engkau takut, malaikatnya menolong dan mengantar kau ke surga. Coba itu berkasih dia, hatiku selalu oleh Tuhan. Coba itu semua jumlahnya, segera besar kasih dan kuasanya. Kasih. Firman Tuhan pada sore hari ini saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 8. Dua Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Tetapi satu ayat saja yang akan saya baca untuk kita semua. Ketika saudara-saudara melihat dari pembacaan ini yang ke-15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita nyanyi perdoaan, kami naikkan syukur padamu. Kemudian kita satu di dalam doa. Amin. Naikkan syukur padamu. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Syukurlah
kami bawa di dalam doa kami bersama-sama pada sore hari ini Bapa. Keluarga Oma Nelly. Secara khusus bagi Oma Nelly, Engkau telah mendengarkan isi hatinya melalui kesaksiannya ya Tuhan. Dia rindu untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam rumah. Hamba berdoa bagi Oma Nelly, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan. Anak-anak, anak mantu, cucu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Oma sudah memberi teladan contoh iman yang baik melalui kesetiaannya kepada Tuhan dalam gereja Bala Keselamatan. Kami juga berdoa supaya Tuhan jaga Oma siang dan malam. Saat ini dia mengalami sakit di bagian gusi. Biarlah Tuhan jamah supaya malam ini ada ketenangan untuk beristirahat dan esok pagi ada kekuatan yang baru. Amin. Obat-obatan, makanan, minuman Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi keluarga Pasih Hombing, secara khusus bagi Ibu Ai bersama kedua putrinya di rumah ini. Engkau juga memberkati Ibu Ai. Engkau beri sehat dan kuat, memberi semangat, memberi sebuah keyakinan bahwa di dalam Tuhan ada kuasa kesembuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Hamba berdoa bagi Bapak Si Hombing, dimanapun dia berada Bapak saat ini, dia berada di Medan melihat orang tua. Kami tahu bahwa Tuhan juga memberkatinya, menolong dan menyertainya. Kami berdoa bagi kedua putri mereka di tempat ini, dalam pendidikan mereka, di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluar masuknya mereka dari rumah ini, mereka dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan mereka. Kiranya Tuhanlah jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan keluarga Ibu Ai. Kami berdoa bagi Ibu Erna, secara khusus bagi Bapak Napitu Pulu, dalam tugas dan panggilannya sebagai abdi negara. Biarlah Tuhan secara pribadi Engkau berbicara dalam kehidupan. Engkau nyatakan kuasa-kuasa-Mu supaya dia dapat melihat hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang akan dia lakukan sebagai orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Kau akan melakukan perkara-perkara yang sempurna kepada Bapak Napitu Pulu, supaya dia memahami apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Pergumulannya diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi Ibu Erna. Bapa di surga, Engkau dengarkan doanya hari ini, yaitu memberi seperti teladan Allah. Di dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kita tetap berbicara tentang di mana minggu atau bulan ini kita masuk pada minggu persembahan seminggu sangkal diri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, persembahan sangkal diri atau layaknya sering kita dengar kata PSSD bukan merupakan persembahan yang biasa seperti kolekte, seperti persembahan persepuluhan, seperti persembahan pengucapan syukur, atau persembahan ulu hasil atau buah sulung. Oleh sebab itu persembahan ini dapat dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Persembahan ini tidak mengurangi jumlah uang saudara dan saya, hanya menuntut sedikit penyangkalan diri. Kita menyediakan jumlah konsumsi, misalnya biasanya sudah makan ada buah, sekarang buahnya tidak ada. Biasanya ada snack sore, sekarang snack sorenya tidak ada. Uang buah dan uang snack tersebut dikumpulkan untuk PSSD. Atau menukar jenis konsumsi seperti biasanya makan daging ayam,
daging sapi atau ikan. Sekarang makan tahu, tempe, daging ayam, daging sapi atau ikan. Sekarang makan tahu, tempe, telur. Selisih dari penukaran menu tersebut dananya disisihkan atau mengurangi konsumsi. Biasanya jumlah yang dikonsumsi banyak dapat menambah, sekarang dibuat pas-pasan, tidak menambah. Selisih dari dana tersebut dan pada tanggal ditentukan dananya diberikan sebagai persembahan seminggu sangkal diri. Kalau orang Israel mengenal tahun Yobel, tahun pembebasan bagi kaum lemah ekonomi, tahun pengucapan syukur kepada Allah, sebab orang kaya membebaskan hutang-hutang dan mengembalikan milik orang miskin, dan orang miskin jadi orang bebas dari perbudakan. Rumah, tanah, dan anak-anaknya dikembalikan kembali. Dalam konteks perikop di atas, maka PSSD mengajar kita untuk belajar memberi seperti jemaat Makedonia. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat di Makedonia dalam rangka persembahan seminggu sangkal diri? Yaitu jemaat Makedonia yang ada dalam pergumulan dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Penderitaan mereka alami karena iman kepada Kristus yang mengakibatkan mereka sangat miskin. Sebab dampak dari penganiayaan fisik dan bencana kekeringan. Tetapi mereka dapat mengumpulkan dana untuk menolong jemaat di Yerusalem. Demikian juga kita pada sore hari ini, dampak dari virus corona ini di mana-mana kita mengalami kesulitan. Apalagi saat ini, mana-mana harga cabai, tomat, semua naik dan mahal. Ada komentar yang saya baca, boleh saja semua naik, yang penting Roh Kudus turun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah penyangkalan melalui kebersamaan kita pada sore hari ini. Bukan hanya sekedar kita datang di rumah keluarga Ibu Ai, di rumah keluarga kita di tempat ini, kelompok Cilenyi ya. Tidak pakai U lagi ya. Saya selalu pakai Cileunyi. Cilenyi. Adalah wujud yang pertama kebersamaan kita. Yang kedua dukungan kita. Yang ketiga ada semangat yang baru. PSSD sebenarnya mengajar kita untuk menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita kaya dengan kemurahan. Ini yang penting. Dalam persekutuan orang percaya, harta materi bukan menjadi segala-galanya bagi orang kudus. Orang kudus harus menyadari dan menyalami maksud Allah bahwa dalam kehidupan berjemaat harus ada keseimbangan antara berkelebihan dan berkekurangan. Itulah sebabnya kita melakukan PSSD, pra-PSSD pada sore hari ini. Dalam Imamat 25 tahun Sabat dan tahun Yobel. Seperti jemaat Makedonia, secara materi mereka kurang. Tetapi mereka berusaha untuk mengumpulkan dana membantu jemaat Yerusalem yang kondisi ekonominya sangat kurang. Kemarin juga saya tegaskan di khotbah saya, kita juga masih butuh sebenarnya. Masih perlu. Tetapi di luar sana masih banyak orang yang lebih butuh dan lebih perlu dari kita sendiri. Dalam kemurahan Allah, dalam kemurahan Allah adalah sifat Allah yang ada pada jemaat Makedonia. Mereka miskin harta, tetapi kaya kemurahan. Sehingga mereka dapat menolong jemaat Yerusalem dengan apa yang ada pada mereka. Saya mengingatkan kepada jemaat-jemaat, jangan selalu berbicara begini. Saya tidak punya uang. Selalu bersyukur. Mesti ibu di dalam dompet selalu katakan ada uang. Karena selalu mengeluh tidak ada uang, nanti Tuhan tidak kasih betul uang. Orang Palu bilang kapok. Jadi bukan berarti saya ada uang ini kemudian saya datang minta-minta. Tapi selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apapun itu. Karena kalau kita tidak punya uang, Tuhan kasih kita napas. Kalau kita tidak punya uang, Tuhan kasih kita hikmat. Kalau tidak kita punya segala-galanya, tapi Tuhan punya buka jalan.
Satu jalan tertutup, Tuhan buka jalan yang lain. Karena Tuhan kita Tuhan yang maha kaya. Amin. Dalam kemurahannya, dalam kehidupan Amin. saudara dan saya. Hari ini dan selamanya Allah Immanuel menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menyanyi nyanyian nomor 346. Kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh, ku selamat dari tiap setu. Naungan yang tetap teguh, ya Yesus batu karang perlindungan. Perlindungan ya Yesus batu karang perlindungan. Naungan yang tetap teguh. Nyanyi persembahan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Selamat dari tiap setu, naungan yang tetap teguh. Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Jangan takut padaku, naungan yang tetap teguh. Yesus batu karang perlindungan, 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 ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan menderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ayat yang keempat. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik, naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Yesus batu karang perlindungan, 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 Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Terima kasih kita sudah mengikuti ibadah pra PSSD di rumah keluarga Ibu Ai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya akan tutup ibadah ini dengan doa, dan doa berkat kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati, menolong dan menyertai kami semua. Yesus. Terima kasih kami sudah mendengarkan kesaksian. Kami telah menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami telah menaikkan doa kami kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua bahwa kami memiliki Allah yang maha kaya, Allah yang mencurahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa Bapa di surga bagi semua jemaat-jemaat Korps 3 Bandung, rumah tangga mereka, pelayanan opsi setempat, orang muda, orang dewasa, anak-anak dalam pendidikan, semua diberkati oleh Tuhan. Korps kami diberkati oleh Tuhan. Para opsir-opsir, Tuhan juga memberkati. Opsir-opsir pensiun juga Tuhan memberkati. Terima kasih kebersamaan kami pada sore hari ini Bapa di surga. Pujilah nama-Mu juga dengan senang dan penuh sukacita. Keluarga telah menyiapkan berkat Tuhan untuk kami nikmati. Tuhan kuduskan dan berkati, supaya ketika kami menikmatinya ada kekuatan yang baru untuk kami dapat bekerja dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih dalam segala kekurangan, dalam segala keterbatasan kami. Kami memiliki iman yang berani
memberi kepada Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini. Tidak seberapa persembahan ini, tapi kami mau memberi dengan sukarela kami. Kami mau memberi karena kami menyadari Tuhan Maha Kaya mengembalikan berkat-berkat-Mu itu dalam kehidupan kami semua. Tempat kami bekerja diberkati oleh Tuhan. Amin. Pekerjaan-pekerjaan kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Ibu Ai. Tuhan memberkati.